Hidup kami, roh kami perlu firman-Mu. Kami menanggalkan beban pergumulan kami yang menghalangi kami mengerti firman Tuhan, yang menghalangi kami percaya firman Tuhan. Kami merendahkan hati kami, hati, pikiran, telinga kami buat firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan, ya Tuhan, Engkau Tuhan, setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, Kau membawaku naik. Kami percaya dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu, Kau membawaku menang. Berjalan dengan-Mu Tuhan, ku lewati semua. Hanya dengan Tuhan kami berjalan. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu,
Mari kita saat teduh sejenak. Bukalah hati kita. Supaya firman itu boleh masuk di dalam hati kita. Karena firman itu tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang difirmankan akan terjadi. Mari kita membuka hati kita lebar-lebar. Supaya damai sejahtera dan sang raja itu duduk memerintah di hati kita. Biar hati kita menjadi kuat kembali dan berkobar-kobar. Karena iblis ingin mencuri damai sejahtera, sukacita, kemenangan dalam hidup kita. Sebab itu hati kita ini, mari kita serahkan kepada Tuhan yang menjaga memelihara hidup kita. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, sucikan setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dituntun, disadarkan, dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan kemenangan. Bagi kami yang sakit, Tuhan ampuni dosa kami. Melalui iman kami boleh ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, apapun penyakit, dengan iman kami perintahkan keluar. Menjadi pulih kembali. Yang punya masalah, persoalan, tantangan, beban berat, pekerjaan, dalam karir, studi, keuangan, keluarga. Hari ini Tuhan kami mohon supaya Engkau memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, jalan keluar, menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya itu. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memberikan masa depan. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Shalom. Masih berdiri ya. Kita akan lihat Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Ikuti kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang yang percaya Tuhan itu dirancang bukan hanya memberi masalah, tapi berdampak. Hidup kita ini harus berdampak. Baik dalam keluarga, dalam kerjaan, dalam pergaulan, di dalam gereja, rumah tangga harus berdampak. Kita harus berdoa untuk keluarga kita. Karena kesejahteraan keluarga kita adalah kesejahteraan kita. Kita harus berdoa di tempat di mana kita kerja. Walaupun itu kita pegawai biasa. Karena kesejahteraan dia adalah juga kesejahteraan kita. Kita harus berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Karena kesejahteraan kota itu kesejahteraan kita. Demikian juga kita harus berdoa untuk gereja kita. Di mana gereja kita itu saudara, kalau Tuhan itu memberi kesejahteraan, itu juga kesejahteraan kita. Di mana kita ada, kita harus berdampak besar. Kehadiran kita dimanapun juga, itu pasti ada rencana Allah. Baru-baru ini kalau kita melihat ada namanya Revival Rally, 7 kota. Saudara, Jakarta, Manado, Makassar, Malang, Surabaya, Solo, Semarang. Dan yang luar biasa, yang hadir itu orang Korea yang kita total umumnya saja 600 orang.
Dan orang Koreanya berkata bahwa terima kasih Gereja BES sudah menjadi berkat bagi orang Korea yang ada di Indonesia. Dengan menghadirkan We Love Creative Team itu di kota di mana dia tinggal. Yang di Jakarta itu untuk hari Sabtu saja 150 yang daftar, yang datang 150 lebih. 1 jam sebelum ibadah itu 200 lebih orang tunggu 1 jam. Begitu masuk mereka masih nunggu setengah jam. Setelah ibadah mereka nggak pulang. Mereka tuh antri kurang lebih dari sini sampai di sana. Melebar. Mau minta foto padahal nggak bisa karena jamnya nggak nututin. Akhirnya 10 menit ngomong-ngomong, akhirnya bilang ya sudah kita jadi berkat lah. Orang Korea kan tidak mungkin balik Korea karena mereka sudah kerja di sini, sekolah di Indonesia. Beban biaya ke sana nggak mungkin dan mereka tahu, mereka haus firman Allah, mereka haus lawatan Tuhan. Akhirnya kita kasih mereka foto, 5 orang. Mau 1 orang gabung, mau keluarganya 3 gabung, pokoknya harus 5. Dan itu belum di Makassar, belum di Malang, dan kemarin di Semarang. Itu 200 lebih orang Korea. Sampai We Love sendiri berkata, saya mau datang lagi ke Indonesia. Saya akan khususkan orang-orang Korea. Saya bilang pakai aja gereja kita. Gitu. Dan kemudian dia berkata, saya juga mau ke NTT. Karena dia lihat BM-nya kita NTT. Kita lah lihat ya mak bosen. Ini anak-anak barusan teman-teman ini 40 lebih berangkat barusan aja. Ke airport sekarang, ke NTT misi pelayanan. Dia berkata waktu lihat itu kurang lebih 15 kali lihat. Gak bosan gak? Jakarta 5 kali ibadah. Manado 2 kali. Malang sekali. Makassar sekali. Surabaya 4 kali 13. Solo, Semarang taruhlah 13 kali mereka nonton. PM sama, PM-nya sama semua. Misi mereka dijamah Tuhan. Saya mau datang sini untuk Korea, orang Korea, dan saya mau misi NTT. Terus dia tanya, boleh berapa hari? Ya kita bilang, terserah, kamu mau seminggu, mau 5 hari itu urusan, kamu seneng enggak? Saya mau cuma di desa-desa katanya. Supaya menjadi berkat. Dan nanti saat saya akan pulang, setelah nanti tahun ini dia akan ke NTT sama Korea. Dan dia akan kumpulkan anak-anak SMA dan mahasiswa Korea. Dan mau berangkat 100 orang lebih ke NTT. Dan dia merasa diberkati. Sampai dia pulang berkata, kami melayani tapi kami yang dapat apinya. Biasanya kita dapat api dari Korea. Dia dapat apinya itu dari berbagai macam gereja. Dan dia ngomong kami akan adakan. Ya konser kemarin Desember itu 10.000 lebih orang. Di show dia memang dikenal. Dia katakan sekarang saya mau konser pembicaranya dari BES. Waduh kita bilang ya berdoa dulu lah. Dan mereka akan misi di Uganda. Dan mengajak teman-teman muda-mudi kita untuk pengkhotbahnya. Luar biasa. Dan sekarang mau ke Hong Kong dan lain sebagainya. Ini anak-anak muda kita kan biasa, nggak banyak juga. Gitu loh. Tapi mereka punya dampak gitu saudara. Saudara kan lihat, berapa sih paling 70, adem ayem, tenang gitu. Tenang, gak ada apa-apa. Tapi dampaknya besar. Daripada gerakannya banyak ribuan tapi gak ada dampak. Jadi saya kata gak apa-apa. Orang tanya saya, itu Makassar. Cuma 4 orang muda. Bikin acara, 600 orang gedung segini. Saudara. Bikin IPAS, waduh. Bisa sukses juga. 4 orang muda saja. Yang penting dampaknya. Jadi saya katakan ya kalau anak-anak muda di sini ini kalau tidak kelihatan bergairah tapi itu sudah ada rohnya. Sama seperti air itu tenang. Saudara lihat kelihatannya tenang. Tapi jangan main-main. Itu ada buaya di dalamnya. Tenang.
Begitu ada mangsa, das keluar meledak, saudara kena. Itulah anak-anak muda, best, tapi bukan buaya darat. Itu begitu ada momentum keluar meledak. Jadi kita harus punya dampak. Amin. Hidup mau tua mau muda itu ada dampaknya. Ketika Roh Allah bekerja itu dampaknya besar. Sebab itu tema kita hari ini. Takut akan Tuhan dan jalan kemenangan. Kalau takut Tuhan pasti ada jalan kemenangan. Luar biasa sekali. Suatu hari ada orang tanya saya, Pak, pelayanan kok usaha kerap kali juga gagal. Pak, sudah melayani, kenapa kok jenuh? Ini yang repot. Tertekan gitu loh. Beban. Saya bilang, karena gak ada kasih semula. Ya pasti tertekan, terbeban. Coba saudara lihat. Ada satu kisah di Semarang. Ada satu gedung kuno di tikungan jalan besar. Namanya Lawang Sewu. 1000 pintu. Kuno. Di situ zaman Jepang. Orang-orang Belanda, orang-orang apa ditawan, dibunuh di situ. Dan itu tempat itu angker gedungnya gede. Tikungan jalan besar. 4 tahun lalu dipugar jadi tempat wisata. Tapi malam enggak. Dulu tuh angker. Enggak ada wisata. Terus ada adu nyali, tahu enggak adu nyali? Yang di TVRI, bukan TVRI, TV swasta. Adu nyali, di kuburan berani enggak? Tapi sendirian. Tapi ada ini ya kameranya. Tapi yang kamera tuh jauh, takut. Jadi dia kamera, dia berani enggak? Duduk di kuburan, duduk. Wah adu nyali bagus. Ditaruh di Lawang Sewu. Ada satu perempuan, berani. Adu nyali, dia masuk sendiri malam. Pakai senter. Duduk di tengah-tengah, gelap di bawah tanah kok. Yang pakai video sudah ada mulai siang dipasang. Dia tuh sendirian dan sini dipasang. Senter dia sama ini kameranya. Adu nyali. Dia duduk sendiri kelihatan di jauh. Tiba-tiba teriak takut. Takut. Dia takut sampai kejang-kejang. Reporternya gak ada berani masuk nolong. Akhirnya tidak tahu berapa lama dia mati. Ketakutan. Saudara, dia mati. Ini kisah nyata loh. Bukan dongeng. Sejak itu ditutup, tidak boleh ada adu nyali di situ. Terlalu angker. Mungkin dia lihat sesuatu. Dia teriak-teriak. Takut enggak? Takut toh. Hei ibu-ibu di sini, bapak-bapak. Ayo kalau sudah rumah sendirian. Di tempat lain. Jalan sambil berkata amit. Sama Tuhan Yesus gak pernah amit dia saudara di kuburan amit. Sama Tuhan Yesus gak ada amit. Amit itu masih permisi. Luar biasa enggak? Yang hebat itu para pendeta. Pelayan Tuhan. Aneh tapi hebat. Apa itu Pak? Takut setan tapi gak takut Tuhan. Itu yang aneh. Betul gak saudara? Luar biasa betul gak? Wah gelap takut. Tapi sama Tuhan gak takut itu. Oke, kita senjata. Seandainya bapak dan ibu yang takut setan ini. Ya termasuk anggap saya juga lah. Anggap aja. Bukan berarti saya takut. Karena begitu taruh di Lawang Sewu itu. Anak kita tersesat situ. Dia teriak, mama. Takut. Kita cari di mana dia. Wih, dibawa. Saya tahunya ibu-ibu. Mau tunggu sampai siang. Walaupun takut, dia akan turun. Pintu buka sendiri. Biasanya begitu pintu sendiri dia takut. Pintu buka sendiri dia tendang. Aduh, saudara takut. Loh kok jadi berani bu? Karena dia cari anaknya. Karena cinta kepada anaknya. Kalau kasih itu ada. Melenyapkan ketakutan. Memberi kekuatan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Makanya kalau melayani ketakutan punya beban. Kasih mula-mula belum muncul. Saudara, jadi kita harus seperti itu. Kita lihat poin pertama. Takut Tuhan ada jalan. Selalu ada jalan. Tuhan berkata akulah jalan.
Ketika saudara menghadapi kebuntuan dalam hidup saudara, dia adalah jalan. Ketika saudara mau pergi ke Malang Batu, saudara pakai Google Map bisa. Saudara bisa tandanya, oh saya tahu Pak ada jalannya. Iya, jalan ke Malang gampang. Jalan 1 jam, jalan 10 menit. Waktunya apa yang terjadi tidak ada yang tahu. Jalan untuk ke Malang, ke Jakarta ada Google Map-nya. Tapi jalan untuk menuju hari demi hari, itu hanya Tuhan yang punya. Amin. Maka disebut jalan kebenaran dan hidup. Untuk hidup mesti mau sana. Tidak ada Google Map. Menentukan 10 menit lagi. Kita nggak mati. 10 menit lagi. Kita ketemu orang ngasih duit. 10 menit lagi. Nggak ada. Itu Tuhan yang tentukan semuanya. Oke, kita lihat dulu Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapa yang takut akan Tuhan? Nah, coba angkat tangan di sini. Oh, yang lain takut setan nih berarti. Coba angkat tangan, siapa yang takut Tuhan? Takut Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukan jalan kita. Nah, luar biasa, saya cerita sedikit tentang dari Korea ini. Dia ngikuti 13 ibadah saya. Dia duduk waktu saya khotbah, nggak bergerak. Dia buka handphone, bukan lihat TikTok. Kalau kita kan lihat TikTok, dia enggak lihat apa namanya ChatGPT, khotbah kita langsung didengar, langsung keluar atau pakai model AI atau apa saja terjemahan, langsung keluar bahasa Korea. Dia ikuti. Haleluya. Amin. Kok sudah tahu dia dari mana? Dari ini saudara. Jadi saudara teknologi tinggi. Terus dia rekam semua. Dia masukkan Instagram dia di Korea. Bahasa Korea. 13 kali khotbah. Masukkan. Diposting di Instagram. Followernya banyak di Korea. Terus dia bilang begini, Pak. Boleh enggak? Nanti tanya anak-anak muda aja lah. Boleh enggak? Kami akan ciptakan lagu. Dari poin-poin khotbahnya Bapak. Saya bilang itu hak kamu terserah. Karena ada sesuatu yang seperti tadi. Orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberi jalan. Nah biasanya kita kan naik no. Lagunya kan akulah jalan kebenaran. Nah dan gitu biasanya. Ini mungkin dia mau bikin lain gitu loh. Bahwa Tuhan akan memberi jalan kepada kita kalau kita takut Tuhan. Amin. Itulah jadi dia mau bikin sendiri terserah. Tapi saya mau cerita ini saudara. Kisah yang saya alami. Kisah ini memang saya tidak pernah khotbahkan selama sedikit aja saya singgung. Selama 20 tahun gereja, hampir saya tidak khotbahkan seperti ini. Tapi mulai Januari sampai tahun-tahun depan, saya akan banyak cerita pengalaman saya dengan Tuhan. Karena saya takut kalau suatu hari saya dipanggil Tuhan atau ada sesuatu, pengalaman sama Tuhan ini terkubur. Bahwa Tuhan itu hidup saya alami, bukan untuk kepentingan saya tidak ada. Jadi saudara percaya gak percaya itu bukan tugas saya untuk membuat saudara percaya atau tidak dengan kesaksian saya. Tapi tugas saya adalah bersaksi dengan benar di atas mimbar. Saudara percaya atau tidak, itu hak kita masing-masing. Karena kebenaran tidak bersifat memaksa. Kebenaran itu hanya menyadarkan, menginsyafkan. Jadi kalau saya tadi cerita di sini, kenapa Bapak kok berkata begitu? Saya takut. Kalau saya tiba-tiba, saya mimpi berjumpa Tuhan gini. Bohong, saudara bisa berdosa. Karena dianggap saya bohong. Tapi kalau saya tadi saya ngomong, saya tidak memaksa. Percaya gak percaya urusan saudara. Saya bersaksi dengan benar, saudara jadi mulai dengar. Itu urusan kita. Saya gak mau saudara berdosa. Karena apa yang saya terima dari Tuhan, saudara gak percaya. Tapi gak percaya pun gak masalah. Tapi saya sudah ceritakan dulu. Saya mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Yaitu melihat sesuatu kemuliaan Tuhan berulang kali. Sehingga hari ini saya mau khotbahkan satu dulu.
Tapi itu ada banyak puluhan. Satu demi satu dulu. Yaitu satu hari saya melihat sebuah kitab tergantung di langit. Gambarnya. Dan kitab itu kemudian turun di depan saya. Dan terbukalah kitab itu. Itu dalam mimpi penglihatan malam. Dan saudara lihat terbuka seperti itu. Sebelah kiri atas kosong. Sebelah kiri bawah ada 2 kalimat bintang-bintang itu. Saya bikin itu kalimat. Loh kok titik-titik. Saya tidak menceritakan itu dulu. Kalimatnya banyak. Pokoknya ada kalimat. Tapi yang pasti bintang-bintang pertama di bawah kata name itu adalah nama setiap orang yang percaya Tuhan. Setiap orang yang percaya Tuhan namanya terdaftar dalam kitab kehidupan. Bukan cuma nama saya. Dan waktu saya lihat itu nama saya. Terus yang kedua di bawah, saya tidak cerita itu dulu. Kapan-kapan. Terus yang sebelah kanan atas ada 7 kalimat. 7 kalimat. Yang di bawah kanan 1 kalimat. Total 10 kalimat. 1 kalimat adalah nama saudara dan nama kita masing-masing. 9 kalimat itu lain. 10 ya hampir sama dengan 10 hukum Allah sepertinya. Tapi ini beda lah saudara. Saya mendapatkan itu kemudian waktu saya lihat kitab itu tertutup kembali ke atas. Dan saya lihat ke belakang, waduh panjang sekarang orang satu-satu barisannya. Panjang. Rapi. Saya tanya sama bapak di belakang saya persis. Ya persis ini. Bapak mau lihat nama bapak di kitab itu. Oh iya ayo. Saya ambil kitab itu turun. Gak ada tali. Dia mengambang di udara. Saya turunkan. Namanya siapa pak? Kayak indeks. Saya ceritakan ini benar. Jadi saudara ini kemurahan Allah pada saya. Waktu saya lihat indeksnya apa. M atau apa. Mau saya buka. Tidak bisa. Terkunci. Dan tiba-tiba kita tuh melayang ke atas, saya tidak bisa pegang. Dan menjadi seperti batu. Dan ada satu suara berkata, tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan. Kecuali aku yang membukakannya. Ternyata saya boleh melihat kitab kehidupan. Itu anugerah terbesar bagi seorang rohaniawan. Saya tidak dapat seperti orang lain. Mungkin dia punya ruangan besar, mobil mewah, mau apa saja. Mungkin bedalah berkatnya. Tapi sebagai seorang pengkhotbah, saya tahu yang paling besar dalam hidup saya adalah sesuatu yang kekal, bukan yang fana. Bukan berarti saya nolak yang fana. Saya butuh juga fana. Tapi kalau kita dikasih yang kekal, itu jauh lebih berharga. Saudara, ternyata itu kitab kehidupan. Kita buka lagi tadi kitabnya. Tolong dibuka, saya akan ceritakan. Saya ini sudah maraton 1 bulan. Hampir setiap hari khotbah. Jadi saya akan ceritakan yang sebelah kiri ada 7 kalimat. Saya ambil 1 kalimat saja. Jadi yang 10 kalimat nama kita masing-masing, saya ambil 1 sekarang, sisa 8 yang gak bisa kita ngomong. Tapi saudara bisa nanti lihat di YouTube, yaitu Revival Rally. Saya khotbahkan 7 poin, tapi lompat-lompat. Sisa 3 poin belum saya khotbahkan. Panjang, 1 khotbah 1 itu pun ya nanti saudara ikut di YouTube pelan-pelan lah. Gak bisa keluar 1 minggu keluar 1. Nah hari ini saya memberitahu kepada saudara kalau saudara sabar, saya datang kapan saya akan khotbahkan lagi poin-poinnya. Salah satu yang di sebelah kanan atas itu adalah takut akan Tuhan. Mau percaya gak percaya itu harus. Kalau nama kita terdaftar di surga. Tapi ingat jangan niru orang-orang, oh namaku surga aman, tunggu dulu. Dulu saya seperti itu. Tapi setelah saya lihat ini, saya berubah. Saya gak takut ngomong dengan, dan saya punya banyak teman juga.
Kalau kita tidak takut akan Allah, apa yang terjadi? Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Kalau nggak takut mendekati kejahatan. Itu ada ayatnya. Takut akan Tuhan membenci kejahatan. Berarti terbalik. Kalau nggak takut Tuhan berarti mencintai kejahatan. Takut akan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalannya. Takut akan Tuhan. Saudara, Tuhan bergaul karib dengan dia. Takut akan Tuhan. Oh, banyak ayatnya. Malaikat berkemah di sekeliling kita. Dan takut akan Tuhan memberkati yang miskin pun maupun yang kaya. Lah, kalau kita tidak takut Tuhan, kitab Wahyu pasal 3 nggak usah dibuka. Siapa yang menang? Akan kuberikan pakaian putih dan namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Yang menang. Nama kita terdaftar itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita menang. Karena itu anugerah Tuhan. Tapi yang 9 kalimat atau 9 kalimat itu dikerjakan waktu kita di gereja belajar. Mengubah karakter kita. Saudara, salah satunya takut akan Tuhan. Itu gak gampang. Jangan anggap remeh firman Allah. Jangan anggap remeh kemurahan Allah. Sehingga kita main-main dengan dosa. Dosa. Dia mati karena menanggung dosa kita. Setelah dia mati karena menanggung dosa kita. Terus setelah kita diselamatkan, kita bermain-main dengan dosa kembali. Loh, Pak, saya manusia, Pak. Kan bisa jatuh dan bisa. Saya juga bisa. Tapi Tuhan akan tuntun kita kembali ke jalannya. Melalui kesadaran pengajaran firman Allah. Tapi kalau di gereja kita tidak belajar firman Allah, ya kita asal bergereja aja cukup. Senanglah, rame, enak. Semua itu akan hilang. Tapi firman itu tinggal tetap. Amin. Firman itu memang seperti saudara membosankan. Tapi firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat dulu. Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berarti yang takut Tuhan pasti akan berbahagia. Makanya kata pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara selidiki dalam Matius pasal 5 ayat 3 terus sampai ke bawah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin pun berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita. Yang susah berbahagia. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Berbahagia juga yang lembut disakitin orang berbahagia. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Berbahagia enggak? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena Tuhan akan memberi kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena akan melihat Tuhan. Dan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena sebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Bersukacitalah. Karena namamu terdaftar dalam surga. Luar biasa enggak? Ini. Jadi kebahagiaan itu kalau orang mengikuti jalan Tuhan. Tadi pagi saya sudah khotbah itu, saya tidak khotbah ini. Ada gambarnya, nanti kita bicara yang lain. Mazmur 33 ayat 18. Kenapa kita takut Tuhan berbahagia? Karena Tuhan tunjukkan jalannya. Luar biasa enggak saudara? Kalau saudara tersesat, saudara butuh Google Map. Ya, tapi kalau kita nggak tahu masa depan, Tuhan beritahu jalannya. Kita lihat dulu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju
Kepada mereka yang takut akan Tuhan. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju. Bukan kebetulan. Kalau disebut mata kenapa Pak? Karena mata ini paling sensitif. Semua kena debu gak apa-apa. Mata kena debu gak bisa. Gara-gara debu saya pakai kacamata infeksi. Saudara, salaman sama orang kena lagi. Mata itu sangat sensitif. Makanya mata Tuhan tertuju. Dan Tuhan berkata kepada orang-orang yang dicintai, engkau adalah biji mata Tuhan. Jadi gak usah takut kalau cinta Tuhan. Seperti biji mata Tuhan. Debu satu pun bisa masuk, bisa. Tapi Tuhan bersihkan. Karena paling sensitif. Amin. Sehelai rambut jatuh, pernah dihitung enggak? Enggak dihitung. Tuhan menghitungnya. Makanya ketika di Taman Getsemani di Lembah Kidron, Tuhan waktu ditangkap, salah satu murid bawa pisau, dipotong telinga yang nangkap. Telinganya putus. Tuhan berkata, sarungkan pedangmu. Siapa yang pakai pedang mati dengan pedang. Telinganya diambil. Ditempelkan kembali orang yang nangkap dia loh. Coba kalau saudara Tuhan. Kalau saudara mau nempelkan, tempelkan di atas saja cukup, kapok. Betul nggak saudara? Gitu. Sudah baik toh, sembuh tempel atas. Tapi Tuhan tuh orang yang nangkep dia, ditempelkan kembali normal. Loh kenapa Pak? Oh, itu biasa saja asal emosi. Tunggu dulu. Kelihatannya emosi. Tapi kenapa telinga yang putus? Kok nggak hidung? Karena telinga itu dipasang kembali. Kenapa dipasang kembali? Karena telinga itu untuk mendengar firman Allah. Amin. Telinga kita itu untuk mendengar firman Allah. Makanya luar biasa Tuhan berkata. Telinga untuk mendengar firman Allah. Mata itu biji mata Tuhan kita. Rambut dihitung semuanya. Kalau molot Pak. Taruhlah penjaga dan pisau. Baru kita yang menaruh. Supaya jangan gampang sembarangan ngomong. Kok gak ada yang amin ini. Kalau saya jadi Tuhan gak usah pisau. Kasih plester gak makan sekalian. Tapi semua itu ada artinya. Firman itu luar biasa lah. Tapi kita lihat firman demi firman. Luar biasa saudara. Kalau dikatakan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Kepada mereka yang berharap. Jadi punya harapan dong. Amin. Orang yang takut Tuhan penuh harapan. Masa depannya ada. Itu ayat semua. Jadi jangan dipikir takut Tuhan. Waduh gereja kuno takut Tuhan. Takut Tuhan itu masa depan itu sungguh ada. Pengharapanmu itu penuh. Itu firman dan itu digenapi. Makanya jangan pernah main-main dengan firman Allah. Kita ada gereja. Gereja bukan seremonial. Gereja harus mendidik firman Allah supaya kita tahu. Oh ini toh besarnya Tuhan. Amin. Ini salahnya aku. Ini jalan yang aku keliru. Sinilah. Hal yang kedua kita lihat. Jalan kemenangan. Tadi dikatakan. Tuhan menunjukkan jalannya orang takut. Dan jalan yang ditunjukkan. Salah satunya adalah jalan memang dia jalan kebenaran dan hidup. Salah satunya juga jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan kekal. Jalan apa? Kemenangan juga. Tadi itu. Jalan kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 57. Pelan-pelan. Ada 5 ayat. Tetapi syukur kepada Allah. Yang telah memberikan kepada kita. Yang telah. Berarti sudah ada. Amin. Bukan yang akan. Yang telah. Katakan yang telah. Memberikan kepada kita. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menang itu berarti kita melawan dosa. Kita hampir jatuh. Kita jatuh langsung kita bangun kembali. Itu menang. Tapi kalau jatuh. Enak di sini Tuhan jatuh aja dulu.
Yang penting ikut ibadah pakai media aja. Tapi jatuh terus. Itu gak menang. Walaupun dengar firman gak menang. Harus bangkit. Itu kemenangan. Telah memberi kemenangan kepada kita. Roma 8 ayat 37. Oh ini hafalan Pak. Pasti. Kita lihat dulu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih oleh Dialah yang telah mengasihi kita. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Ada 100 ayat. Lemes. Ayat terakhir bangkit. Kenapa? Ayat terakhir Pak. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 berarti kita gak suka ayat. Siapa yang suka 100 ayat? Tinggal. Tapi saya juga gak mampu. Saya mesti mau pergi ke Blitar sekarang. Besok seminar sama Tuhan, 300 orang. Malam KKR 1000 lebih. Ya begitulah kurang lebih. Kita lihat dulu. 2 Korintus tadi. Tetapi syukur bagi Allah. Yang dalam Kristus. Berarti kita dalam, bukan percaya. Yang dalam Kristus. Amin. Jadi bukan percaya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami ia menyebarkan keharuman. Pengenalan dia di mana-mana. Kenal Tuhan bukan kenal gereja. Bukan acara gereja. Tapi mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan selalu membawa kemenangan. Untuk penyebaran harumnya. Pengenalan Tuhan. Kata selalu itu. Kalau saudara nggak ngerti artinya. Saya terjemahkan. Always. Kalau nggak ngerti selalu. Ya pokoknya sering kali lah. Selalu itu berarti. Saya jatuh Tuhan. Selalu ditolong. Saya putus asa Tuhan. Selalu diangkat. Saya tergoda Tuhan. Diangkat kembali. Gitu dong. Saya putus asa. Diberikan pengharapan. Saya lemah. Diberi kekuatan. Selalu, 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 selalu. Katakan selalu dulu. Enggak ada yang hebat seperti Tuhan. Selalu. Sudah telah diberi kemenangan, selalu dibawa. Jalan saya gagal satu, dituntun selalu balik lagi. Wah diberkati, punya karunia, hebat, bisa khotbah, sombong, jatuh lagi, bawa lagi. Wah ditipu orang, putus asa, percuma ke gereja, angkat lagi. Selalu. Aduh luar biasa sekali. Saya minum dulu deh. Kata selalu itu luar biasa. Ini kita. Diberi kemenangan sama Tuhan. Ada darah kemenangan. Gagal lagi. Diberi lagi. Putus asa. Diberi kemenangan lagi. Selalu. Karena sudah ada. Jatuh lagi. Diberi kemenangan. Jenuh. Diberi kemenangan. Kembali kasih semula. Malas. Diberi semua. Selalu ada. Saudara. Kata selalu. Coba jalannya dikeluarkan. Gambar jalannya. Gambar jalannya. Ini. Mulai awal. Dengan darahnya. Dia telah memberikan kemenangan. Start. Jalan itu, I'm the way itu adalah kemenangan. Sampai kekal. Saudara lihat. Ketika kita diberkati. Kita dipakai Tuhan. Jadi direktur. Ada pekerjaan. Dulu gak ada. Sekarang ada order. Orang berkata, Bu, Pak, saya mau order 5 juta. Oh ya. Gimana Pak? Baru 5 juta. Tapi kalau Tuhan ngomong, Bu, Pak, ayo pelayanan sedikit. Aduh, agak sibuk. Padahal jadi itu dunia manusia.
Dia membentuk gunung-gunung sendiri. Terkenal, kaya, punya karunia. Sombong, naik. Jatuhlah dia. Jatuh, waktu jatuh ditangkap Tuhan. Naik lagi, dikasih kemenangan. Jatuh lagi, tangkap Tuhan. Amin. Jatuh lagi, tangkap Tuhan. Jatuh lagi. Kok tergeletak, Pak? Tuhan pungut, saudara. Supaya jangan jatuh tergeletak. Tuhan jatuh lagi, tangkap. Berapa kali engkau jatuh? Karena Tuhan ingin bawa engkau pada kemenangan terus. Kenapa? Karena namamu ditulis dalam kitab dari tangannya dia. Jadi tangannya penuh kemenangan. Kalau jatuh selalu jatuh dia pegang lagi di bawah. Kemenangan. Kalau saudara jatuh, bahaya. Amin. Berkata Tuhan, aku ada jalan kemenangan. Aku akan berubah dan bertobat. Hari ini aku terlalu berdosa. Aku sudah lupa gereja, lupa pelayanan. Pekerjaan pelayanan pun aku bilang sibuk, capek lelah. Tapi ngomongnya enggak. Aku bertobat. Tuhan pungut engkau naik atas. Mungkin ketika engkau diberkati tinggi, saudara, engkau mulai sombong, sibuk lagi. Tuhan angkat lagi kembali. Kadang-kadang harta, kedudukan, kesibukan membuat kita lupa dari Tuhan. Kemudian jalan lagi, sombong lagi, jatuh. Terakhir kali, kalau sudah kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Saya juga tidak tahu, tapi saya yakin ada pengangkatan. Waduh, Pak Fegi yakin diangkat, yakin dong. Karena Tuhan ngomong, oh kalau gitu makan kambing Pak, 1 hari 1 ekor. Mati saudara. Loh katanya Tuhan angkat, yakinlah. Mencobai Tuhan. Banyak pendeta jemaat mencobai Tuhan. Itu yang berbahaya Bapak Ibu. Saya ngomong ini sungguh-sungguh, kita ini di jalan mencobai sombong. Karena sombong jatuh sudah mencobai, sudah. Tuhan sudah waktunya mati, kamu gak tahu. Besok apa yang terjadi kita tidak tahu. Hari selagi hidup, engkau ada di tangan kemenangan. Izinkan Allah memungut kembali engkau dari tempat berdosa. Katakan amin dulu. Dan ketika engkau mendengar firman Allah ini, Allah sedang memungut engkau dari putus asa. Ketika engkau mendengar firman Allah ini, Allah sedang memungut engkau dari orang yang gagal. Ketika engkau dengar firman Allah ini, engkau yang selalu mencobai Tuhan dan sombong dan sibuk dengan segala alasan, engkau diangkat sebagai pemenang. Karena kita telah dapat kemenangan dan selalu. Kata selalu itu berarti pernah jatuh. Amin. Pernah gagal, tapi tetap Tuhan tolong. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit kembali. Allah yang membangkitkan. Hari ini, jangan tertidur dengan kesibukanmu. Jangan lalai dengan iman dan pelayananmu. Utamakan Tuhan, karena dia memberikan masa depan. Jangan pelayanan Tuhan hanya tertukar dengan kedudukan, dengan gaji yang cuma 8, 10, 15 juta setiap bulan. Engkau setiap hari kerja, klutak. Jam 8 takut, jam 5 pulang capek, pucat. Besok kerja cuma 15 juta. Tuhan kasih engkau hidup. Datang di gereja berantem. Kenapa? Senin habis kerja capek Pak. Tuhan kasih kemenangan. Romo menyala-nyala. Amin, katakan amin dulu. Saya sibuk Pak. Oh, sibuk capek itu badan. Istirahat bisa. Secapek-capeknya saya. Saya tidak mau cerita capeknya, saya tidak perlu. Yang We Love ikut saya, bayangkan. Sabtu KKR, Minggu 4 kali. Besok terbang ke Manado. Istirahat sebentar, ngatur-ngatur. Malam KKR kedua.
pesawat kita harus kembali ke Makassar itu jam 12 siang. Supaya kita tidur nyenyak. Jam ibadah kita jam 10 selesai malam. Ternyata waktu jam 9 kita kobat KKR. Pesawat, saya tidak boleh sebut nama nanti merugikan pesawat itu. Tapi disebut boleh juga Pak. Supaya kapok orang itu. Janganlah. Pesawat itu bagus. Dari jam 12 siang dimajukan jam 6 pagi. Itulah kelebihan Indonesia dan pesawat kita. Pesawat tempur namanya. Kalau musuh datang lebih awal berangkat. Kita di pasukan mesti ikut semua. Bayangkan habis kakek jam 10. Oh sudah ketawa kita yang stres. Gimana Pak? Apa aman-aman ikut aja. Pak sudah gak bisa lawan. Sudah ikutin aja. Kita pulang jam 11. Setengah 12 ngepak mandi. Jam 1 selesai, jam 2 tidur. Jam 4 bangun, masukkan bagasi. Saudara, pergi Makassar, khotbah lagi. Satu malam besok ke Surabaya lagi. Dari Surabaya mendarat langsung ke Malang. Balik lagi, minggu 4 kali ibadah. Senin ke Solo. Selasa, Rabu. Yang Wilf ngomong begini. Yang waktu di Semarang, muka sudah merah semua. Ada yang panas dalam, ada yang sakitin. Dia ngomong sama jemaat kita, tanya nanti anak-anak yang muda itu. Ada penerjemahnya. Tanya Pak Fengki, apa dia enggak capek juga? Enggak enak ngomongnya sama kepala gini. Saya bilang, kenapa? Apa enggak capek juga? Saya katakan sama dia, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kasih-Mu berkobar-kobar, anakmu sakit. Aduh, tulang rasanya putus-putus. Sakit. Aduh, tetap saudara lupa. Loh kok bisa Bu? Karena cintamu kepada anakmu. Kalau cintamu kepada Tuhan, gak mungkin kau seperti ini. Cinta kita itu hanya tempelan. Saya mau ngomong jujur, sakit gak sakit, saya tuh punya tugas. Gereja saya punya tanggung jawab. Suatu hari kita akan mati semuanya. Saya paling bertanggung jawab apa yang saya khotbahkan. Saudara hari ini, mau tidak mau seperti itu. Kalau cinta kita kepada Tuhan tidak ada ngomong capek, lelah. Karena begitu saudara, kekuatan Allah membuat saya tetap. Bayangkan, dia nyanyi 1 jam. Saya di depan, wah kasih semangat. Lagunya sama, wah saudara. Lagunya sama. Dia duduk, saya khotbah lagi. Luar biasa enggak? Sehingga waktu saya ikut pujian dia lihat saya semangat, dia semangat sekali. Wih, banyak orang Korea, banyak sekali semangat semua. Karena kita di depan harus memberi dampak. Singer-singer juga sama. Kalau nyanyi, jangan kayak AI robot. Ku angkat tangan, pujilah dia. Tangannya angkat. Harus menjiwai. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran yang selalu membayangi masa depan seolah tak indah lagi. Tapi ku yakin, berhentilah, ku tak sendiri. Yesus Tuhan. Jangan, tapi ku yakin, ku tak sendiri. Yesus Tuhan menyertaiku. Nyanyinya enak, mana mimik jiwanya. Amin. Dengan Kristus kemanapun ku jalani. Singer WL. Karena itu nyanyian dijiwai.
Yang singer sama. Jiwai nyanyi. Bukan untuk orang lain, untuk Tuhan. Kau jiwai lagunya. Sampai Yola tadi saya lihat nyanyi gini-gini. Saya takut kalau dia jatuh. Saya sampai tangan satu gini. Baru kali ini saya lihat ada orang seperti gini, saudara. Ini contoh. Saudara jangan bilang saya penyanyi. Saya bukan penyanyi. Saya pengkhotbah. Tapi jangan bicara saya tidak bisa mengerti trik orang nyanyi. Hidup tidak hidup saya tahu. Khotbah saya tahu. Itu karena saya menjiwai. Amin. Karena saya menjiwai. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita harus berubah semuanya. Singer WL berubahlah. Mungkin saudara mengatakan, tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Tapi datar. Harusnya yang tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan hari-hari. Kesukaran. Jangan diterusin Pak. Nanti akhirnya jadi penyanyi nanti. Nyanyi yolah. Satu ayat kemudian karena kita berdiri bukan kritik. Tapi memberi contoh bahwa penjiwaan firman, penjiwaan ibadah itu karena cinta kepada Tuhan. Amin. Gak ada yang amin. Nyanyi lagi. Oke saudara. Oke kita masih ada 100 ayat sisa 59. Nanti saya nyanyi lagi di tengah jalan. Kolose 2 ayat 18. Saya tiba-tiba ada nyanyi. Tadi pagi saya nyoba itu lagunya Inggris. Tiba-tiba gak bisa Inggris, bisa Inggris. Oh great, kencang-kencang. Saya jadi kaget. Ini nyanyi siapa ini? Pokoknya muncul aja saudara. Gak ada teksnya. Tapi kalau suruh ngafal gak bisa. Ampun. Kolose tadi berapa? Kolose 2:18. Ini bukan malam. Jadi bukan koloke. Kalau sudah malam orang Kolose lapar. Kolose bukan koloke. Oke lah. Kita lihat dulu Kolose. Kolose 2:18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri pikirannya oleh duniawi. Saudara lihat itu banyak orang mencari nubuatan. Jangan kemenanganmu digagalkan. Oh Bapak nanti akan diberkati. Pasti gak usah ngomong. Bapak tahun depan kau akan menang. Pasti gak usah diomong. Karena Tuhan selalu memberi jalan kemenangan. Amin. Karena kau tahu bahwa kita kalau bertobat pasti diberkati. Sehingga kau ngomong selalu begitu. Itu dikhotbahkan cukup, mau jadi dinubuatkan. Nubuatkan apa yang gak mungkin dilihat manusia. Itu yang boleh dikhotbahkan. Amin. Tadi saya lihat pemain keyboard drum. Waktu nyanyi itu. Waduh tadi tak tahu nyanyi. Ya apa itu? Saya lupa saudara. Jiwai saudara. Coba kalau saya main drum. Ini wayang. Wayang ini saudara. Pemain keyboard yang wah sampai gini, sampai pikir mau roboh ini. Saya nanti kasih pagar. Saking menjiwai. Singernya angkat tangan luar biasa. WL-nya sampai begini luar biasa. Amin. Cemanya luar biasa juga. Yang gak luar biasa yang tidur itu aja. Ayo kita lihat tuh. Waduh, kurang berapa ayat Pak? Banyak ya. Enggak sampai 5 menit lah. 1 Yohanes 5 ayat 4, tapi ini perlu. Kalau saya potong juga boleh, gak apa-apa. Ya saya potong aja lah. Ini yang terakhir, kita bangkit berdiri. Masih ada 98 ayat ini. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab semuanya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Kau memberkati kami semuanya. Kami belajar hidup dalam kebenaran Allah. Kami hidup di dalam kehendak Allah. Kami mau untuk takut Tuhan. Tuhan,
Karena jalan-Mu adalah jalan kemenangan. Yang selalu membawa kami kemenangan. Selalu. Karena Engkau telah memberikan kemenangan. Dan kami tidak mau kemenangan kami direbut dengan kasih yang pura-pura. Kami tidak mau kemenangan kami direbut dengan kesibukan. Beban terasa berat dalam pelayanan. Kami ingin kembali kasih semula. Kasih melampiaskan ketakutan. Kasih memberikan kekuatan dan keberanian. Kami akan berkobar-kobar karena cinta kami pada Tuhan. Kau memberkati WL Singer, musik semua di tempat ini yang menggelora. Dan bikin mereka semakin menggelora. Supaya hidup kami berdampak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh diberkati oleh pujian penyembahan. Kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Terlebih kami juga diberkati oleh perjamuan-Mu yang kudus, yang suci. Kami tidak lupa memberkati berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Dari para hamba Tuhan sampai kepada semua umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau juga berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Baik itu diakonia, pembangunan gereja, perpuluhan. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati umat-Mu. Baik itu dalam pekerjaan mereka, studi mereka, karir mereka, kesehatan mereka. Bahkan di dalam iman kerohaniannya. Sampai kepada anak cucu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari dekatkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Tetapi terkadang kita terlena dengan berkat yang Tuhan berikan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, akan ada tayangan.